Shalom anak-anak kelas 3. Kita bersyukur karena kita bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 3, pelajaran yang kedua, pertemuan yang kedua. Sebelum kita melanjutkan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap karya ciptaan-Mu. Ajar kami untuk terus setia mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan merenungkan serta melakukan dalam hidup kami hal-hal yang Tuhan mau supaya kami berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus, kami mohon berkat-Mu untuk kami belajar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Pertemuan minggu yang lalu pada pembelajaran yang kedua, pertemuan yang pertama kita sudah belajar, aku bersyukur atas turunnya hujan. Masih ingat ayat-ayat yang sudah kita pelajari dari Kejadian pasal 8 ayat yang ke-22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ayub pasal yang kelima ayat yang ke-10. Ia memberi hujan ke atas bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Mazmur pasal 74 ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Yeskiel pasal 34 ayat 17. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Zakaria pasal 10 ayat yang pertama. Mintalah hujan kepada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan, pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Ayat-ayat ini menekankan kepada kita bahwa selama bumi ini masih ada, selama kita hidup, takkan pernah berhenti. Musim silih berganti, hujan, panas akan terus ada. Dan itu menjadi berkat bagi kita. Karena itu, kalau kita menginginkan mendapatkan hujan atau mendapatkan kering, minta kepada Tuhan. Karena semuanya itu yang membuat adalah Tuhan. Kita akan belajar dari kisah kehidupan seorang nabi yang bernama Elia. Dia adalah nabi Tuhan yang hidup di zaman Perjanjian Lama, khususnya di kitab Raja-Raja. Kita akan mendengar bagaimana Elia memberitahukan kepada banyak orang, seluruh orang Israel, bahwa Tuhanlah yang membuat hujan. Nah, Tuhanlah pembuat awan-awan pembawa hujan. Zakaria pasal 10 ayat yang pertama ini akan kita renungkan bersama. Pada zaman Raja Ahab memerintah bangsa Israel, Raja Ahab ini mengajak umat Israel untuk menyembah dewa Baal. Jadi dulu bangsa Israel itu setia dan menyembah kepada Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub. Tetapi pada saat Israel dipimpin oleh Raja Ahab,
Ahab ini mengajak seluruh umat Israel untuk menyembah kepada dewa Baal. Nah, beberapa kali Tuhan ini sudah mengingatkan Baal melalui nabinya yang bernama Elia. Elia mengingatkan kepada Ahab supaya jangan menyembah kepada dewa dan meninggalkan Tuhan. Tetapi rupanya Ahab ini tidak mau mendengar, atau mendengar tetapi tidak melakukan. Itu namanya bebal. Jadi orang yang mau mendengar tetapi tidak melakukan, keras hatinya, itu namanya bebal, bodoh. Nah, karena Ahab tidak mau bertobat, maka Tuhan menghukum bangsa Israel dengan tidak ada turun hujan selama 3,5 tahun. Coba bayangkan, dalam beberapa bulan kalau tidak hujan itu terasa panas sekali. Kalau tidak ada air hujan, tanah menjadi kering, pohon menjadi mati, tanah menjadi berdebu, semuanya pohon akan mati dan tidak akan ada air dan kekeringan. Kalau kekeringan itu artinya tidak akan ada tumbuhan yang berbuah, berbunga, tidak ada makanan bagi kita. Nah, Nabi Elia menunjukkan kepada Raja Ahab dan seluruh orang Israel bahwa dewa Baal yang mereka sembah itu tidak memiliki kuasa apapun. Nabi Elia menyuruh mengumpulkan seluruh orang Israel, dan di sana orang Israel waktu itu memiliki nabi yang menyembah dewa Baal, jumlahnya 450. Ada juga nabi-nabi Asyera yang berjumlah 400 yang hidup dan makan bersama dari Isabel, ya, istri daripada Ahab, sehingga jumlah nabi-nabi yang menjadi pengikut dewa Baal adalah 850. Nabi Elia hanya satu orang yang menyembah kepada Allah, karena semua orang di Israel meninggalkan Tuhan. Tinggal satu nabi, yaitu Elia. Dan Elia meminta seluruh orang Israel dan seluruh nabi-nabi yang menyembah Baal untuk berada di Gunung Karmel. Nabi Elia berkata kepada seluruh rakyat Israel, "Berapa lama lagi kamu akan berlaku timpang dan bercabang hati?" Artinya berlaku tidak benar, berlaku menyimpang, serong hatinya. Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia. Dan kalau Baal itu Allah, ikutlah Baal. Semua rakyat terdiam dan tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Nabi Elia berkata kepada seluruh orang Israel, "Hanya aku seorang diri yang percaya kepada Tuhan Allah. Dan ada 450 nabi-nabi yang menjadi nabi Baal dan 400 nabi-nabi yang menjadi pengikutnya Isabel. Jadi ada 800 orang. Nabi Elia menantang, 1 lawan 850 orang. Mari beradu. Kita memanggil Allah yang kita sembah. Siapakah Allah yang benar dan berkuasa mendengar doa kita? Nabi Elia memberi kesempatan kepada nabi-nabi Baal itu untuk memulai mereka berdoa memanggil nama dewa Baal. Mereka
dari pagi hingga tengah hari. Berdoa mempersembahkan seekor lembu atau sapi yang dipotong-potong, ditaruh di atas api, tetapi mereka tidak menaruh api. Jadi mereka menaruh potongan-potongan daging lembu itu di atas kayu api, tetapi tidak ada apinya. Kemudian mereka memanggil nama Dewa Baal, Allah yang disembahnya. Sambil menjingkat-jingkat di sekeliling mezbah itu, mereka berdoa. Karena beberapa waktu tidak ada jawaban doa, mereka mulai menoreh atau menggores, menyobek dirinya dengan pedang dan tombak. Dan itu adalah kebiasaan mereka. Saat mereka berdoa, menyembah kepada Allah, mereka merobek-robek tubuhnya sampai berdarah, bercucuran di seluruh tubuhnya. Dengan telanjang dada, mereka berteriak-teriak memanggil nama Dewa Baal. Darah bercucuran. Tetapi rupanya sesudah lewat tengah hari, tidak ada jawaban dari Dewa Baal. Setelah tengah hari mereka mulai kerasukan dan mereka tidak mendapat jawaban dari Allah, yaitu Dewa Baal yang disembahnya. Elia mulai mengejek mereka. Elia berkata, "Hei, mungkin Allahmu itu sedang tidur. Atau mungkin Allahmu itu tidak mendengar." Elia mengajak mereka. Karena memang Baal tidak bisa menjawab, tidak punya kuasa apapun. Nah, sekarang gantian Nabi Elia. Mulai dari tengah hari sampai sore, dia diberi waktu untuk menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang luar biasa. Nabi Elisa berkata kepada seluruh rakyat, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat kepadanya. Dan dia mengambil batu yang berjumlah 12, seperti suku-suku Israel. Dia menyusun mezbah, tempat untuk membakar korban, kemudian menyusun kayu api, tetapi belum ada api. Memotong-motong lembu, menaruh di atas kayu api itu. Kemudian bersama dengan bujangnya, pelayannya, dia membuat parit kecil yang diisi dengan 4 buyung dengan air. Dan itu dilakukan 3 kali. Kemudian Elia berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, pada hari ini berilah kepadaku supaya diketahui oleh seluruh orang Israel bahwa Engkau adalah Allah. Engkau adalah Tuhan di tengah-tengah Israel. Dan jawablah doaku." Elia berdoa membungkuk ke tanah dan mukanya di antara kedua lututnya. Ia memohon kepada Tuhan. Dan Elia menyuruh kepada pelayannya, bujangnya, "Naiklah ke puncak gunung dan lihatlah ke arah laut." Ya, laut itu kalau anak-anak berhitung, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat laut. Jadi melihat ke arah barat laut untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan rupanya bujang itu belum melihat apa-apa. Kemudian Elia berkata lagi, "Lihatlah." Dan pada saat dia melihat yang ke-7 kalinya, tampaklah
awan kecil sebesar telapak tangan. Dan dari awan kecil itu, dalam waktu sekejap, mata langit menjadi kelam, kemudian turunlah hujan dengan lebatnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hujan turun setelah Elia berdoa kepada Tuhan Allah kita, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan yang kita sembah. Dari awan sebesar telapak, kemudian langit menjadi gelap dan turunlah hujan yang lebat. Semua orang Israel menyaksikannya. Mereka menjadi bertobat kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan datang dengan wujud api yang menyambar habis korban bakaran. Dan akhirnya seluruh orang Israel sujud menyembah dan berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Kemudian Elia berkata, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Tidak boleh seorang pun luput. Dan Elia akhirnya membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih semua nabi-nabi Baal di sana. Anak-anak, jika kita percaya dan meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, maka Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita. Yakini bahwa Tuhan Allahmu, Allah yang kamu sembah, adalah Tuhan yang punya kuasa. Biarkan orang lain berteriak-teriak, menyembah, memanggil nama Allahnya. Tetapi jangan pernah ikut dengan mereka. Tetap panggil, menyembah kepada Allahmu, Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus. Ada film tentang Elia dan Baal. Ini akan menambah kita untuk semakin paham dan mengerti bagaimana kuasa Tuhan. Saksikan film ini. Setelah kita mendengar firman Tuhan dan menyaksikan film ini, mari kita terus bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kerjakan tugas yang ada di deskripsi dan kirimkan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.